Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial ya, berkaitan dengan pengaturan layout pada sebuah presentasi di PowerPoint, di mana PowerPoint yang saya gunakan ini adalah versi 2019, di mana pengaturan layout ini merupakan pengaturan yang paling dasar dalam sebuah presentasi di PowerPoint. Baik, kita mulai bagaimana kita mengatur sebuah layout. Di sini ada sebuah menu yang pertama, yaitu tentang menu home ya. Dimana di sebuah menu home ini ada beberapa submenu, sementara untuk pengaturan sebuah layout ada di bagian area layout ini. Di sini ada beberapa pilihan layout ya. Ada title slide, dimana title slide ini biasanya digunakan untuk judul atau awal dari sebuah presentasi. Kemudian di sini ada juga title and content. Nah, dimana untuk title and content ini layout yang menampilkan isi presentasi dengan judul presentasi ya. Kemudian bisa juga dari subjudulnya. Jadi judul utamanya ada di title slide, kemudian slide berikutnya menggunakan title content, itu juga bisa ya. Kemudian berikutnya ada sebuah section header ya, dimana di sini layout yang menampilkan judul dari suatu bagian presentasi ya. Kemudian ada juga to content, di sini layout yang menampilkan isi presentasi dalam dua buah kolom ya. Nanti kita akan coba seperti apa tampilannya ya. Kemudian ada juga di sini conversion ya. Di sini sebuah layout yang membagi isi presentasi dalam dua kolom dengan sebuah perbandingan ya. Kemudian ada juga title only, yaitu layout yang hanya menampilkan teks judul saja. Ya, mungkin nanti di bawahnya bisa dengan gambar atau apa yang tidak membutuhkan sebuah batas tepian untuk membuat sebuah teks ya. Kemudian ada juga di sini blank ya, blank di mana layout dalam keadaan kosong. Jadi nanti kita bisa bentuk layoutnya sendiri ya. Jadi kita bisa bentuk layoutnya sendiri dengan menggunakan fungsi menu layout yang disediakan biasanya menggunakan sebuah textbook ya, nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian di sini juga ada content with caption ya, di mana layout yang menampilkan isi presentasi dengan judul presentasi dengan penjelasannya juga. Kemudian di sini ada juga picture with caption ya, dimana layout yang menampilkan gambar dengan sebuah penjelasan. Baik, kita mulai ya dengan membuat sebuah layout pertama, dimana layout pertama kita di sini akan menyimpannya nanti dengan nama latihan pertemuan 1 ya. Kita klik title and slide, di sini kita klik. Kemudian di sini kita ketik misalkan latihan layout praktikum komputer Universitas Subang. Nah, kemudian di area yang bagian bawah kita ketik misalkan pertemuan ke-1. Ini kita sudah membuat satu buah halaman slide ya. Jadi ini dikatakan sebuah slide. Kemudian untuk posisi bagian-bagiannya dikatakan sebagai layout. Nah, kita tambahkan slide baru ya di sini dengan memilih new slide. Nah, kita bisa langsung menentukan jika mau ya. Kita misalkan menggunakan title and content. Misalkan di sini kita klik title and content. Kemudian di area ini kita ketik misalkan praktikum komputer. Kemudian kita buat rata tengah. Nah, untuk pengolahan tata letak itu hampir mirip dengan Microsoft Word ya. Kalau misalkan kita di sini mau ke tengahkan, nah maka kita gunakan menu center ya. Kemudian kalau misalkan kita mau garis bawahi, kita blok, kemudian gunakan di sini underline ya. Nah, kemudian di area ini kita mulai mengetikkan teksnya ya. Kita hapus untuk bulletnya. Nanti untuk pertemuan bullet ada di pertemuan berikutnya ya. Kita ketik misalkan di sini sebuah kalimat dalam bentuk paragraf ya. Nah, di sini kita buat bahwa teksnya itu rata kiri dan kanan. Caranya bagaimana? Di sini ada pilihan justify. Kita klik area yang akan kita rata kiri kanankan, kemudian klik fungsinya. Nah, seperti ini ya.
Kemudian kita enter, kita ketik kembali. Nah, di sini ini adalah sebuah jenis font secara defaultnya, kemudian ukuran juga sama. Jika memang mau kita perbesar sebuah ukuran fontnya, kita bisa mengarah kepada font size ya. Terlebih dahulu kita blok dulu fontnya, kemudian kita perbesar misalkan di 32 seperti ini ya. Kemudian ini juga bisa kita tebalkan dengan menggunakan fungsi bold ya. Nah, ini adalah bagian di slide kedua dengan menggunakan sebuah layout untuk title and content ya. Berikutnya kita tambahkan sebuah slide baru ya. Kita pilih new slide. Nah, di sini kita gunakan coba yang compression ini. Kita gunakan. Kemudian di sini kita masukkan, misalkan di sini kita ketik input proses. Kemudian ini juga kita sama rata tengahkan, kemudian kita tebalkan, kemudian kita kasih garis bawah. Nah, kemudian di sini ada subtitle ya, subjudulnya. Misalkan di sini input dan proses atau input sampai proses. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan sebuah bullet ya. Jadi biarkan saja, tidak perlu kita hilangkan. Nah, kemudian kita buat yang di area kedua ini, kita masukkan output ya. Kita ketik output. Kemudian di sini isi dari sebuah teks yang ada di bawah subtitle output. Nah, jika sudah, kita juga bisa atur kembali seperti di slide kedua ya. Untuk perataannya kita gunakan rata kiri dan kanan. Ini juga sama, rata kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk subtitlenya kita gunakan rata tengah juga. Kemudian ini juga rata tengah. Nah, ini untuk jenis font juga kita bisa perbesar kalau kita menginginkannya ya. Nah, kita masuk ke slide keempat ya. Kita akan tambahkan sebuah slide baru. Di sini ada new slide, kemudian kita di sini pilih to content karena kita tidak menggunakan sebuah subtitle ya. Jadi kita hanya menggunakan title, kemudian konten di mana isi kontennya ada dua konten atau dua kolom. Kita klik to content ini. Nah, di sini kita masukkan kontrak praktikum. Kemudian di sini kita ketik misalkan kehadiran. Kemudian di sini di konten kedua ini menandakan sebuah grade nilai ya. Nah, kemudian di sini juga sama seperti tadi, kalau misalkan kita mau rata tengahkan, kita tinggal blok, kemudian pilih center, kemudian kita tebalkan, kemudian kita kasih garis bawah. Nah, itu adalah beberapa praktik untuk penggunaan sebuah layout ya. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat sebuah layout, kemudian kita sudah memasukkan sebuah kontennya, bagaimana apakah kita bisa merubah layout tersebut? Ya, itu bisa ya, cuma mungkin kesesuaiannya apakah sesuai yang kita harapkan atau tidak. Misalkan kita coba di slide pertama ini, kita coba rubah layoutnya menjadi selection header misalkan ya. Nah, jadi area seperti ini ya tampilannya. Nah, berikutnya kita mengolah bagaimana membuat sebuah presentasi menggunakan sebuah template desain ya. Tentunya hal ini menjadi sebuah ketertarikan khusus ketika kita membuat sebuah pemaparan presentasi ketika menggunakan PowerPoint yang sudah diolah dan didesain dengan seindah mungkin dengan kemudahan yang sudah disediakan oleh aplikasi PowerPoint. Jadi di sini kita akan menggunakan tema ya, desain. Ya, di sini kita akan merubah temanya, di mana tema di sini ada di menu desain ya. Di menu desain. Nah, di sini kita bisa pilih area tema yang kita inginkan di sini ya. Misalkan kalau kita ingin menunjukkan lebih banyak tema, kita bisa klik area ini. Sehingga banyak pilihan tema. Bahkan kita juga bisa mencari secara online untuk temanya ya. Nah, kita gunakan yang ada terlebih dahulu ya. Kita coba misalkan menggunakan area tema yang memang dirasa sesuai dengan teks yang sudah kita buat. Nah, kita gunakan temanya untuk ini ya.
wood type, atau bebas ya, sesuai selera kalian mau seperti apa. Misalkan bisa menggunakan untuk main event atau juga bisa menggunakan untuk quotable ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita misalkan menginginkan sebuah tema yang berbeda di dalam sebuah satu file presentasi, sehingga di dalam satu buah file presentasi temanya macam-macam. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan kita gunakan dengan teknik yang tadi, misalkan kita klik area yang kita inginkan, maka akan merubah semua tema untuk setiap slide-nya. Kita kembalikan lagi, Ctrl Z. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah sebuah tema di slide keempat, kita tinggal pilih area yang ada, yang sudah disediakan di sini. Nah, kita di sini pilih klik kanan, kemudian fly to selected slide, artinya bahwa ini akan difungsikan pada sebuah slide yang kita sudah pilih, di mana slide yang keempat. Kalau ini akan mengaktifkan semua slide sama temanya ya. Jadi kita gunakan yang fly to selected slide, sehingga slide akan berubah temanya sesuai yang kita pilih ya. Jadi di sini yang kita aktifkan adalah di slide keempat dengan tema yang lain. Ya, ini kita menggunakan multiple tema ya, temanya. Baik, itu merupakan tutorial yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai bahan latihan, silahkan kalian buat sebuah slide presentasi ya, dimana slide ini merupakan tugas pertama. Di dalam tugas pertama ini ada beberapa ketentuan, dimana buatlah file presentasi minimal 5 slide, dimana di dalam sebuah slide-nya berisikan pengenalan tentang diri Anda masing-masing. Kemudian gunakan desain yang semenarik mungkin. Kemudian setiap slide memiliki tema yang berbeda ya. Kemudian simpan dan kirim pada instruktur masing-masing dengan ketentuan nama file sebagai berikut ya. Jadi ada tugas 1, strip NVM kalian, strip nama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.